keadaan alam memiliki hukum alam untuk mengaturnya, yang mewajibkan setiap orang dan akal yang merupakan hukum itu. Mengajarkan semua umat manusia yang mau berkonsultasi dengannya, bahwa semua sama dan mandiri. Tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain dalam hidupnya, kesehatannya dan kebebasannya, ataupun harta yang dimilikinya. Tujuan hukum bukan untuk meniadakan atau mengekang, tetapi untuk mempertahankan dan memperluas kebebasan. Karena di semua negara, bagian makhluk ciptaan mampu hukum, di mana tidak ada hukum, tidak ada kebebasan. Kebebasan bukanlah ide milik kemauan atau preferensi, tetapi kepada pribadi yang memiliki kekuatan untuk melakukan atau menahan untuk melakukan, sesuai dengan yang akan dipilih atau diarahkan oleh pikiran. Mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri adalah suatu kebenaran untuk mengatur masyarakat manusia, sehingga hanya dengan itu seseorang dapat menentukan semua kasus dalam moralitas sosial. Hanya praktek yang meningkatkan pikiran kita dan juga tubuh kita. Dan kita tidak boleh mengharapkan apapun dari pemahaman kita lebih jauh daripada yang disempurnakan oleh kebiasaan. Pikiran yang sering muncul tanpa dipikirkan dan seolah-olah jatuh ke dalam pikiran, biasanya adalah yang paling berharga dari semua yang kita miliki. Janganlah manusia berpikir bahwa tidak ada kebenaran kecuali dalam ilmu yang mereka pelajari, atau buku yang mereka baca. Menilai gagasan orang lain sebelum kita melihat ke dalamnya bukanlah menunjukkan kegelapan mereka, tetapi mencungkil mata kita sendiri. Tidak ada kekasaran yang lebih besar daripada menyela orang lain dalam arus wacananya. Mencintai kebenaran demi kebenaran adalah bagian utama dari kesempurnaan manusia di dunia ini, dan bibit dari semua kebajikan lainnya. Kebajikan lebih sulit didapat daripada pengetahuan tentang dunia, dan jika hilang pada seorang pemuda, itu akan sulit untuk dipulihkan. Pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat adalah deskripsi singkat, namun lengkap tentang keadaan bahagia di dunia ini. Dia yang memiliki keduanya hanya memiliki sedikit harapan, dan dia yang menginginkan salah satu dari mereka akan menjadi sedikit lebih baik untuk hal lainnya. Sulit untuk mengetahui cara lain apa yang dapat dilakukan orang untuk mencapai kebenaran, untuk mempertahankannya, jika mereka tidak menggali dan mencarinya seperti emas dan harta karun. Tetapi dia yang melakukannya harus memiliki banyak tanah dan sampah sebelum dia mendapatkan logam murni, pasir dan kerikil, dan sampah biasanya bercampur dengannya. Tetapi emas tetaplah emas, dan itu akan memperkaya orang yang berusaha keras untuk mencari dan memisahkannya. Jangan biarkan hal-hal yang tidak Anda miliki mencegah Anda menggunakan apa yang Anda miliki. Tidak ada tubuh yang dapat memberikan kekuatan lebih dari yang dia miliki. Dan dia yang tidak dapat mengambil nyawanya sendiri tidak dapat memberikan kekuasaan lain atasnya. Tidak ada kedamaian dan keamanan di antara umat manusia, apalagi persahabatan bersama yang dapat ada selama orang berpikir bahwa pemerintah mendapatkan otoritas mereka dari Tuhan, dan juga bahwa agama harus disebarkan dengan kekuatan senjata. Jika ada yang berpendapat bahwa manusia harus dipaksa dengan api dan pedang untuk menganut doktrin tertentu, dan menyesuaikan diri dengan ibadah lahiriah ini atau itu tanpa memperhatikan moral mereka,
Jika ada yang berusaha untuk mempertobatkan mereka yang sesat ke dalam iman dengan memaksa mereka untuk mengakui hal-hal yang tidak mereka percayai, dan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, adalah sama sekali tidak masuk akal. Manusia seperti yang telah dikatakan, pada dasarnya semuanya bebas, setara dan mandiri, dan tidak seorang pun dapat dikeluarkan dari kelas ini dan tunduk pada kekuasaan politik orang lain, dan tanpa persetujuannya sendiri.